Rahmat dan Hanifah, Wuri, tujuan kami datang ke sini untuk mewawancarai Bapak terkait kepemimpinan untuk pemenuhan mata tugas kami, yaitu mata kuliah kepemimpinan dan administrator kesehatan. Sebelumnya kami izin bertanya Bapak, apakah Bapak bersedia gitu untuk kami wawancarai? Ya, silakan. Ya Bapak, jadi bisa langsung ke pertanyaan aja ya Bapak. Menurut Bapak, gimana Bapak mendefinisikan gaya kepemimpinan itu? Oke, gaya kepemimpinan berarti bawaan dari seseorang ya. Seorang gaya kepemimpinan itu pasti berbeda-beda. Ada yang memang keras, ada yang tegas, ada yang santai, semuanya berbeda-beda. Tergantung dari orangnya sendiri. Nah, itu kalau menurut saya. Kalau seperti saya sendiri, mungkin orangnya santai, tapi tidak juga lepas. Harus ada patokan, harus ada guideline yang kita ikuti, seperti peraturan, jangka waktu pekerjaan. Nah, itu harus ada yang menjadi patokan kita. Sesantai-santainya kita tetap harus ada yang menjadi patokan kita. Menurut Bapak, kunci sukses dalam memimpin tim yang efektif itu seperti apa? Salah satu kunci sukses dalam memimpin tim, yang pertama adalah kita bisa mempercayai orang untuk melakukan suatu pekerjaan walaupun orang tersebut tidak merasa yakin. Sebenarnya orang-orang ini kan lebih pada tidak percaya diri, lebih pada minder walaupun orang tersebut sanggup ya. Jadi salah kuncinya adalah kita percaya dengan orang, dan kemudian ya, pekerjaan tetap harus dipantau. Bagaimana cara Bapak untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang baik dengan sesama anggota tim? Jadi dalam suatu tim itu tidak semuanya dalam satu keluarga tidak bisa semuanya dengan cara yang cuma diomongkan. Ada yang kadang-kadang harus dikerasin, dan bagaimana memimpinnya kita melihat yang mana yang harus dikerasin, yang mana harus istilahnya harus dipaksa, mana yang memang cukup diarahkan. Nah, itu yang kita bisa melihat. Salah satu pemimpin yang kita bisa melihat hal seperti itu. Jadi kita bisa melihat potensi orang tepatnya, bisa menilai potensi seseorang. Jadi supaya juga ke depannya, ya saya bilang tadi itu, ada yang harus dipaksa terus-terusan, ada yang bisa cukup dibilang kerjakan ini, dipantau waktunya bisa selesai. Nah, itulah tipe-tipe orang yang kita kerja bersama. Ya, komunikasi harus selalu terbangun. Rapat internal, rapat bulanan, atau setiap ada berapa waktu evaluasi harus ada. Setiap pekerjaan kalau cuma diberi tapi tanpa dievaluasi, kedepannya pasti akan susah. Cara Bapak memotivasi tim kalau misalnya semangatnya itu turun gitu? Oke. Motivasi itu bisa ada hukuman, ada penghargaan. Penghargaannya berbagai. Bisa kita bawa mereka makan, bisa bawa kita perjalanan dinas luar daerah, penghargaan seperti itu. Hukumannya bisa berupa teguran, baik teguran secara lisan maupun tertulis. Nah, tergantung dari bagaimana yang kita mau pakai. Tapi kalau seperti penghargaan, kalau seperti kami kan untuk memberi hadiah berupa uang susah. Paling kita bisa bawa makan kemana, seperti jalan kemana, paling seperti itu, keluar kota. Gitu. Bapak, saya izin melanjutkan ya Bapak ya. Gimana cara Bapak membuat keputusan yang sulit tapi Bapak itu tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan tim dan organisasi? Oke. Jadi dari awal harus sama-sama dipahami. Yang penting itu adalah tim, adalah hasil akhir. Dalam suatu kantor untuk semuanya saling setuju itu susah.
kita dalam satu keluarga pun belum tentu semuanya saling mendukung. Kadang-kadang adalah antara kakak sama adik yang mungkin tidak cocok dan sebagainya. Sama juga di kantor, yang sedarah saja bisa berbeda, apalagi berbeda. Nah, jadi ya caranya harus sama-sama dari awal itu kita tetapkan goal kita adalah suksesan dari satu kantor. Mau apapun yang terjadi, tetap dari kantor lah yang diutamakan. Jadi tidak ada ego pribadi harus dikalahkan demi mencapai tujuan dari tim, itu dari kantor. Strategi Bapak dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan pribadi itu apa Pak? Ada strategi Bapak? Kalau saya ya, jadi setiap kantor itu pasti punya permasalahan berbeda. Contoh untuk lurah, terkadang ini begitu ada masalah, kita arahkan untuk bisa menyelesaikan dulu. Tidak semua urusan harus dilempar ke camat, tidak harus selesai di camat. Kalau di kelurahan bisa, dikasih di kecamatan bisa, itulah yang perlu dianjurkan. Saya anjurkan supaya bisa selesai dulu di bawah. Selain untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghadapi masalah, ini juga gunanya kerjasama tim. Tidak semua masalah harus selesaikan di camat. Ada juga yang kadang-kadang dari kelurahan juga bisa mereka selesaikan sendiri, cukup dikasih arahan. Kecuali permasalahannya memang tidak selesai, baru kita tangani bersama. Nah, itulah perlunya mereka diberi tanggung jawab. Bagaimana cara Bapak menangani konflik atau perbedaan pendapat dalam tim itu? Oke. Seperti saya bilang tadi itu, perbedaan itu pasti ada. Tapi yang utamanya adalah goal untuk kantor. Kita harus ada kita target. Kantor ini maunya kemana? Nah, itulah yang menjadi tujuan. Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat pasti ada. Selama semuanya untuk tujuan kantor. Jangan untuk tujuan camat pribadi, tujuan kasih pribadi, tujuan lurah pribadi tidak, tapi kan tujuan kantor. Bapak ada tips dalam mengelola waktu dan tugas-tugas yang banyak Bapak sebagai seorang camat? Mengelola waktu. Oke. Jadi terkadang ada hal-hal yang harus diselesaikan di luar dari kantor, dari jam kantor. Jadi tidak mesti harus selesai di jam kerja. Di hari libur pun apabila diperlukan, selama bisa menyelesaikan masalah, itu yang kita pakai. Ya. Jadi tidak patokannya cuma jam kerja, tidak cuma di hari kerja. Ya. Kalau dari pemimpin, bagi camat lurah harus begitu. Izin melanjutkan pertanyaannya, untuk bagaimana menjaga keseimbangan antara otoritas dan empati dalam kepemimpinan Bapak itu yang seperti apa? Ya. Tidak semua hal yang saya arahkan belum tentu disetujui oleh teman-teman yang lain, itu pasti. Nah, cuman selama tujuan arahan saya selalu sama dengan apa yang menjadi tujuan kantor, bukan kepentingan pribadi. Intinya itu, ingat semuanya lah untuk tujuan kantor. Selama kantor ini pekerjaannya selesai, tugas-tugas ini kan selesai, hal-hal yang pribadi ini sebisa mungkin tidak dimunculkan. Itulah namanya ego pribadi. Ego pribadi harus kalah daripada kepentingan kantor. Walaupun saya misalnya tidak suka dengan salah satu kasih dan sebagainya, kita pun juga harus melihat kinerja. Kita dalam menilai seseorang tidak boleh hanya berdasarkan suka tidak suka, tapi harus berdasarkan kinerjanya. Kalau kinerjanya memang tidak baik, ditegur pun tidak mau berubah, nah, baru kita bisa pikir yang lain. Begitu. Kalau
saran Bapak untuk yang baru pertama kali menjadi pemimpin itu seperti apa? Saran Bapak untuk para pemimpin. Kalau saran dari saya, yang pertama pelajari lingkungan sekitar, pelajari karakter orang-orang. Terkadang di suatu lingkungan kerja ada kubu-kubu tertentu. Ya. Kayak kalian lah di mahasiswa, saya ngumpulnya kemana-kemana kan pasti ada. Nah, tugasnya seorang pemimpin adalah mempelajari, memetakan. Oh, ini kesini, ini siapa yang harus didekati. Oh, saya ngomong ini nanti nyampainya kemana saja. Terus dipelajari semuanya. Terus bagaimana cara menentukan hukumannya, bagaimana cara memberikan rewardnya, itu juga harus pemimpin pelajari. Tapi yang paling utama, dia harus bisa mengenali lingkungan. Tidak juga seorang pemimpin begitu masuk, oh gaya aku begini, semuanya harus ikut. Tidak semuanya. Tidak semua juga hal yang baik ditinggalkan oleh pemimpin yang lama itu harus ditinggalkan. Selama itu masih baik, selama itu masih bisa dipakai, tetap kita pakai. Kalau tantangan terbesar Bapak yang Bapak hadapi sebagai pemimpin itu bagaimana dan cara mengatasinya gimana? Hal yang tersusah adalah memberi motivasi kepada orang yang tidak mau diberikan motivasi. Itu sudah hal yang paling susah. Cara penyelesaiannya komunikasi empat mata. Kalau juga tidak bisa juga, misalnya kinerja tidak baik, teguran tertulis. Tidak bisa juga teguran di depan umum. Walaupun sebagai seorang pemimpin tidak disarankan untuk menegur seseorang langsung di depan umum. Ya, karena ada harga diri seseorang juga yang harus kita jaga. Tapi selama hal itu juga yang tegur tertulis, tegur empat mata tidak berubah, mau tidak mau terus menegur depan umum. Siapa tahu dengan hal ini yang bersangkutan bisa paham bahwa apa yang dilakukan itu salah, bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik. Nah, kalau juga tidak bisa juga, mungkin lebih baik kalau dia mencari tempat yang baru. Mungkin dia tidak pada tempatnya. Itu yang harus dipahami. Kalau ini bagaimana cara Bapak menghadapi perubahan dalam tim atau organisasi? Oke. Kalau perubahan dalam organisasi pasti sering, apalagi kalau kayak pejabat ini pasti berpindah-pindah tugasnya. Nah, yang penting adalah seperti saya bilang tadi itu bagaimana kita mempelajari situasi, mempelajari bagaimana lingkungan, supaya kita bisa segera menyesuaikan diri. Begitu juga ketika ada bawahan saya yang berpindah, berganti orang, itu juga yang jadi arahan saya. Bagaimana dia cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Tentunya kan dalam sebuah tim itu terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda kan Pak ya. Terus dari Bapak sendiri adakah kesulitan terbesar untuk menghadapi perbedaan tersebut? Sudah bilang tadi tuh, ada yang tidak mau dikasih motivasi. Baik itu staf maupun pejabat pasti ada yang seperti itu. Ada yang merasa cuman karena oh saya ini memang sudah sepantasnya mendapat jabatan. Ada yang seperti itu. Nah, sedangkan yang harus dipahami, jabatan ini adalah amanah. Jabatan ini suatu kepercayaan. Kita tidak bisa, oh sudahlah jadi camat juga sudah, mau santai-santai juga seperti itu, enggak. Jadi semuanya juga harus membuat keyakinan dalam dirinya bahwa saya memang pantas menjadi camat. Bukan karena saya layak, sudah sesuai umur, sudah sesuai dengan pangkat dan golongan kita, tapi karena memang kita layak, karena memang kita dipercaya dan kita sanggup melakukannya. Itu yang penting. Baik, lanjut ya Pak. Mungkin
dari Bapak sendiri, apa pernah ada pengalaman di mana itu keputusan dari kepemimpinan Bapak itu dipertanyakan dan bagaimana Bapak itu mengatasi? Oke. Suatu kebijakan yang saya keluarkan dipertanyakan itu pasti. Ya. Tapi yang harus diingat seperti saya bilang dari awal, kebijakan yang saya keluarkan harus selaras dengan apa yang menjadi tujuan kantor. Tidak boleh itu untuk kepentingan pribadi. Selama itu bukan untuk kepentingan pribadi, saya yakin semua orang juga pasti paham. Ada orang yang tidak paham mungkin ketika sebelumnya dia mungkin mendapatkan keuntungan, tapi karena ada kebijakan yang saya keluarkan dia tidak mendapat lagi keuntungan, makanya dia mempertanyakan. Itu pasti ada. Tapi selama itu bukan untuk tujuan saya pribadi, tapi untuk tujuan kantor, saya yakin lebih banyak yang mendukung daripada yang mempertanyakan. Baik, oke. Selanjutnya itu bagaimana cara Bapak memastikan bahwa orang dari anggota tim itu merasa didengar dan dihargai? Dimana pertama itu pada saat banyak pendapat gitu. Itulah gunanya evaluasi rutin. Evaluasi rutin. Seorang pemimpin juga belum tentu saya melakukan kebijakan A, B, C, D. Tapi kan yang melakukan ini nanti adalah staf-staf saya di bawah. Belum tentu misalnya untuk pelayanan yang saya lakukan kebijakan ini cocok. Karena mereka yang langsung berhadapan dengan warga ya, seperti contoh staf pelayanan. Saya kasih kebijakan. Nah, begitu nantinya ada hal yang tidak cocok, dengan adanya evaluasi bisa kita sesuaikan kebijakannya. Ya, selama bukan hal yang prinsip. Saya ingin melanjutkan Bapak, selama Bapak menjadi seorang pemimpin, apakah Bapak pernah melakukan kesalahan dan apa yang dapat Bapak pelajari dari kesalahan tersebut? Menjadi pemimpin melakukan kesalahan pasti. Nah, semua orang pasti melakukan kesalahan. Yang harus kita tanamkan yang pertama, jangan sampai kita mengulanginya lagi. Dan yang kedua, kita harus belajar dari kesalahan itu apa yang harus kita perbaiki. Ya, semua orang pasti pernah berbuat salah, tapi jangan sampai kita setelah kita salah kita ulangi lagi. Itu namanya niat. Ya, itu namanya hobi. Dan yang penting, ketika kita salah, kita tidak pernah merasa malu. Jangan pernah merasa malu kalau itu memang kesalahan kita. Jangan pernah malu minta maaf dan sebagainya. Kalau memang kita salah, semua orang juga manusia biasa. Dan yang penting, kesalahan yang kita lakukan jangan untuk kepentingan pribadi. Ya. Jangan untuk kepentingan pribadi. Misalnya saya salah karena untuk suatu kegiatan untuk kepentingan keluarga saya harus membuat kegiatan yang menguntungkan keluarga saya. Nah, itu contohnya salah juga. Nah, itu juga membuat kita membuat perasaan bersalah di hati sendiri. Sedangkan kita juga pengennya kalau bekerja ini aman, tentram hati kita. Bagaimana Bapak menjaga keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan kehidupan pribadi Bapak sebagai seorang pemimpin? Ini jawaban yang susah dijawab. Pembagian waktunya harus ada. Waktu harus ada. Saya kebetulan dapat rezekinya selalu di lapangan ya. Di lapangan, semenjak anak saya yang pertama lahir, tugas saya selalu di lapangan, bukan rata-rata belakang meja. Jadi ya kita sesuaikan waktunya. Ada hal-hal tertentu yang harus kita korbankan. Ya. Waktu bersama keluarga, ada yang harus kita korbankan. Tapi ketika ada juga hal yang misalnya bisa didelegasikan kepada teman yang lain, kepada rekan-rekan kerja yang lain,
saya juga lakukan hal yang sama. Misalnya saya ada contoh, misalnya di hari yang sama, misalnya orang tua saya berulang tahun atau anak saya berulang tahun, sedangkan di hari yang sama mungkin ada pekerjaan yang juga memang harus saya ada. Paling jamnya yang saya ubah. Misalnya jam makannya jam 12 siang, saya mintalah malam. Atau jam sebelum jam 2 siang, saya minta ke jam 12 siang. Jadi saya bisa hadir di acara makannya, juga bisa setelah itu kembali ke pekerjaan. Kita harus ngatur waktu seperti itu. Ya syukur kalau misalnya karena kami contohnya keluarga besar, hari ini ulang tahun, di hari Sabtu liburnya baru kumpul. Nah, paling kita sesuaikan seperti itu. Kemudian untuk mengatasi kelelahan dalam kepemimpinan itu, apakah Bapak ada caranya? Kalau mengutip dari arahan dari sang penyampaian Pak Wali, sebenarnya kelelahan itu lebih kepada mindset. Ya, sebenarnya badan kita sanggup, tapi karena otak kita bilang, capek ini sudah nih, mau istirahat 2 hari ini. Sebenarnya badan kita masih sanggup. Hanya terkadang motivasi kita. Kadang-kadang kalau kayak gotong royong di hari Sabtu Minggu, mau istirahat dulu apa semua. Padahal badan kita sanggup. Jadi lebih kepada motivasi sebenarnya. Kalau lelah harus beristirahat, kita juga paham bagaimana kondisi tubuh kita. Ya. Ada yang kita bisa lihat, ada perbedaan antara kita hanya lelah di pikiran atau memang lelah di badan. Ketika sudah lelah di badan, kita itu harus istirahat. Caranya bagaimana? Misalnya biasa pulang jam 6 dan 7, pulanglah sekali-sekali jam 5, istirahat lebih cepat. Caranya istirahat bagaimana? Jauhkan itu. Jauhkan itu. Yang membuat kita tidak bisa istirahat adalah ini. Sampai di rumah, pegang handphone, niatnya cuma melihati apa sih jadwal besok. Ujung-ujungnya nanti pegang Instagram, pegang Facebook, pegang YouTube, akhirnya istirahat. Karena inilah yang menjadi kendala kita. Jadi kalau saya sudah pengen istirahat apa semua, handphone saya silent sebelum dari jamnya. Biasa handphone saya silent jam 10, pasti dia otomatis saya silent. Tapi ketika pengen istirahat, ketika badan saya memang sudah tidak sanggup, jam 8 saya istirahatkan, silent sudah. Atau tempatnya memang jauh daripada saya, tapi dekat dengan mungkin dengan istri. Jadi kalau ada telepon atau apa semua masih bisa terpantau. Nah, seperti itu kalau saya. Baik Bapak, ini untuk pertanyaan terakhir, apa kendala utama dalam menjaga inovasi dan kreativitas di lingkungan pekerjaan yang Bapak pimpin? Inovasi yang kita buat belum tentu sanggup untuk diikuti oleh yang lain. Caranya menjaga supaya bisa tetap berjalan harus selalu diingatkan. Kadang-kadang inovasi itu bagus gagasannya, tapi ketika pada pengimplementasiannya belum tentu berjalan. Contohnya, saya pengen setiap hari rumah ini disapu. Kalian punya gagasan seperti itu di rumah. Tapi begitu jam 5 pagi, habis sholat subuh, syukur kalau ada yang nanti ada sapu lagi. Pegang handphone, tidur. Nah, bagaimana caranya? Yaitu harus ada diingatkan terus. Harus ada panduan, harus ada guideline-nya. Kalian mau ngapain? Tidak boleh semuanya terlena. Mungkin saya kembalikan ke Rahma. Baik Bapak, mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesediaan Bapak karena sudah bersedia untuk kami wawancarai.